Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi as-salan nasa suba wa qalba ila li'arafu bil asan. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul insan wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah, wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Robbi, dan marilah kita bersolawat kepada Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, seluruh sahabatnya, tabi'innya, dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Lasiman wa khususon kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah ribat manbol hikmah dimanapun berada, yang ada di tempat ini, yang ada di luar tempat ini, dimanapun berada, semoga selalu dihujani rahmat, magfirah, inayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana sekarang kita disibukkan, diramaikan oleh polemik nasab, yaitu sudah tidak asing lagi adalah ada segelintir umat manusia yang mayoritas berkelakuan frontal, yang mayoritas berakhlak kasar, sombong, takabur, tapi mereka mengklaim bahwa dirinya adalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak malu dan tidak segan-segannya untuk berkata, mengalir di tubuhku darah suci Rasulullah. Tapi yang menjadi aneh, mengklaim bahwa dalam tubuhnya mengalir darah suci Rasulullah, tapi kelakuan, akhlak, ucapan, perilakunya tidak mencontohkan dan tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Benarkah mereka itu adalah keturunan Nabi? Benarkah mereka itu adalah cucu Rasulullah? Tentu bukan. Kenapa kita bisa menyatakan bahwa mereka itu adalah bukan keturunan Nabi? Karena ada hadis yang menerangkan bahwa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan tetesannya, bahkan leluhurnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga, diraksa, dimaksum, tidak akan jatuh kepada dosa.
terpilih segalanya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu terpilih, dipilih. Nasabnya tidak sembarangan. Leluhurnya sudah dipilih, terpilih. Kaumnya dipilih, terpilih. Tidak sembarangan. Apalagi tetesan Rasulullah SAW. Tentu akan terjaga. Tentu dijaga, dimaksum dari perbuatan dosa dan noda. Tapi yang menjadi aneh, yang menjadi heran, mereka mengaku keturunan Nabi, mengaku duriah Nabi, mengaku cucu Nabi, tapi kelakuan mereka sekali lagi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah diteliti, ternyata setelah ditelusuri, mereka adalah bukan keturunan. Apa yang menyatakan, yang meyakinkan bahwa mereka itu adalah bukan keturunan Nabi? Jadi kan begini, mereka punya leluhur yang namanya Ubed atau Ubaidillah atau Abdullah, berbagai macam nama di kotak-katik ingin masuk bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Tapi di dalam kitab sejarah, kitab nasab, menurut penelitian ahli filologi, tidak terbukti. Ahli filologi meneliti, tidak ada leluhur mereka tercatat. Tidak ada peninggalan leluhur mereka didapat. Di dalam kitab-kitab sejarah tidak ada sejarah-sejarah yang namanya Ubaidillah, keturunan Nabi atau putra siapa, tidak ada. Jadi dari kitab abad ketiga Abnaul Imam, terus ada kitab Silsilatul Alawiyah di abad keempat, terus ada kitab Tahdzibul Ansab, ada kitab Al-Asili, ada kitab Al-Mazdi, ada kitab Al-Pahri, ada kitab Muntakilah Tulibiyah, ada kitab Umdatul Talib, ada kitab Tuhfatuz Zaman, dan kitab-kitab yang lainnya. Kitab dari abad ketiga sampai abad ke-9 semuanya menyatakan bahwa Ubaidillah itu adalah tidak terkonfirmasi. Kenapa? Karena Sayyid Ahmad yang mutlak nyata keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW hanya punya anak 3. 1 Muhammad, 2 Ali, dan 3 Husain. Jadi tidak mempunyai nama Ubaidillah anaknya itu. Jadi Ubaidillah ini bukan anak Sayyid Ahmad keturunan Nabi, bukan. Keturunan siapa Ubaidillah itu? Ubaidillah itu adalah keturunan Ki'aun. Ini keterangannya ada di dalam kitab Tuhfatuz Zaman. Kenapa kita menerangkan keturunan Ubaidillah? Karena keturunan Ubaidillah menyoal, bertanya, kalau leluhur saya Ubaidillah bukan anak Sayyidah Ahmad, terus anak siapa? Oleh karena itu Al-Fakir jawab, dan semua ulama menjawab, tentu kitab Tuhfatuz Zaman yang menjawab bahwa Ubaidillah adalah putra Isa, tapi bukan Isa Sayyid Ahmad, bukan. Ini nama Isa yang lain, Isa bin Ali, Ali bin Himham, Himham bin Aun. Jadi tidak nyambung ke Rasulullah.
tidak nyambung ke Sayyidina Husain, tidak. Jadi ini nyambungnya ke Aun. Kenapa kita jawab? Karena mereka bertanya. Jadi jelas bahwa Ubaidillah itu adalah keturunan dari Kiai Aun. Himham Kiai Aun. Dengan adanya, dengan terbongkarnya, dengan setelah mengetahuinya, apa yang harus kita lakukan? Di sini ada keterangan di dalam kitab Ar-Rasail. La yajuju lil alimi kitmanu ilmi fi hadzal bab. Setelah kita mengetahui, setelah kita tahu bahwa Ubaidillah bukan keturunan Nabi, maka kita tidak boleh menyembunyikan ilmu atau yang kita ketahui ini. Publikkan, kasih tahu kepada umat bahwa Habib Ba'alwi itu adalah bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun begitu, tetap kita harus saling hormat menghormati. Walaupun begitu, kita tetap harus cinta mencintai. Tidak boleh kita benci dengan para habaib. Tidak boleh kita menghinakan para habaib. Tetap kita cintai, tetap kita hormati, tetap kita muliakan. Hanya satu kewajiban kita adalah jangan punya keyakinan, jangan mempercayai bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan tugas kita menyadarkan, memberitahu kepada mereka bahwa Anda bukan keturunan Nabi, tapi Anda adalah keturunan Ki Aun, Ki Himham. Artinya apa? Ya artinya kita jangan mempercayai, jangan meyakini bahwa mereka keturunan Nabi, karena mereka adalah bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Walaupun seperti itu, hubungan kita tetap baik. Walaupun seperti itu, tetap kita saling hormat menghormati, saling mulia memuliakan, dan kita melangkah berjuang bersama menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hal itu adalah hal biasa. Jangan sampai kita menonjol-nonjolkan keturunan demi kemuliaan. Tidak sedikit sekarang orang membanggakan keturunan, bahkan lupa akan pendidikan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal sudah nyata Nabi besar Nabi Muhammad SAW bersabda, la fadla li arabiyyin wa ajamiyyin. Tidak ada keutamaan Arab ataupun ajam, tetap sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia yang mulia di hadapan Allah adalah manusia yang bertakwa. Manusia yang tinggi, istimewa derajatnya adalah orang yang berilmu. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat manusia adalah karena iman dan karena mempunyai ilmu. Jadi oleh karena itu, ayo kita belajar. Ayo kita berjuang. Dimanapun adanya ilmu, ayo kita cari ilmu itu. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, man alima, barang siapa yang berilmu, wa amila, dan mengamalkan ilmu itu sendiri, wa allamah, dan menyebarkan ilmu itu yang telah kita ketahui, allamahullahu ilma ma lam ya'lam, kita akan diberi ilmu
oleh Allah ilmu yang belum kita ketahui. Artinya apa? Kalau kita punya ilmu, ilmu itu kita amalkan. Kalau kita punya pengetahuan, pengetahuan kita amalkan, dan pengetahuan itu kita sebarkan kepada orang banyak, maka Allah akan memberi ilmu laduni terhadap kita, yaitu ilmu yang belum kita tahu, karena kita mengamalkan ilmu yang sudah ada. Terus kita menyebarkan ilmu yang sudah ada, maka kita diberi ilmu oleh Allah yang belum kita tahu, yaitu adalah ilmu laduni. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Ya, artinya di dalam hal tentang pernasaban, tentang klan yang mengaku keturunan Nabi, kita tahu bahwa mereka bukan keturunan Nabi, maka kita yakini oleh kita dan kita sebarkan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang belum kita ketahui. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sekali lagi, tapi awas, walaupun Habib Alwi bukan keturunan Nabi, tetap kita hubungan baik dengan mereka. Jangan sampai bermusuhan, hina menghina, jangan. Udah, kita baik-baik saja. Cuman satu, tugas kita adalah memberitahu kepada orang banyak bahwa Habib Alwi bukan keturunan Nabi, dan kita pun jangan mempercayai bahwa Habib Alwi keturunan Nabi, dan Habib Alwi harus mengakui bahwa dirinya bukan keturunan Nabi. Selesai tugas kita semua. Ini adalah hak. Kalau Habib tidak menerima dengan hak ini, maka berarti mereka adalah sombong, tidak menerima kebenaran. Al-kibru, orang yang sombong itu adalah batrul hak, tidak menerima hak atau kebenaran, wa ghamtunas, dan melemahkan kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga ini bermanfaat, terutama bagi Al-Fakir sendiri, dan juga semoga bermanfaat dan bisa mengedukasi kepada seluruh umat yang mendengarkan atau mendengar kata-kata Al-Fakir ini. Sekian, demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah khilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum. Innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.